الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Terima kasih Mas Mikdad, jazakallah khair. Tabi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Lulu, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, ternyata magnet rezeki selanjutnya bagi suami adalah dirimu, adalah ibadahmu. Artinya seorang istri mesti memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita diciptakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ciri kelima, kamu adalah magnet rezeki aku, adalah ibadahmu. Kok bisa ibadah ini bisa mendatangkan rezeki, bisa menjadi magnet rezeki? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku pasti tambahkan nikmatku kepada kalian. Sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada banyaknya jumlah uang yang kita miliki, tapi besarnya rasa syukur yang kita miliki. Kenapa? Karena banyak uang tanpa rasa syukur merasa kurang terus. Tapi kalau ada uangnya, syukurnya lebih besar daripada rekeningnya, insya Allah merasa kaya. Kenapa? Selalu merasa cukup. Dan itu adalah rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hubungannya lagi dengan ibadah? Karena sesungguhnya syukur itu bukan hanya di lisan, syukur itu bukan hanya di hati, tapi syukur itu ditunjukkan dengan ibadah. Coba lihat ketika Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi di Madinah, mereka sedang puasa di 10 Muharram. Nabi SAW tanya kepada mereka, kalian sedang berpuasa? Kata mereka, iya kami sedang berpuasa. Puasa apa kalian hari ini? Hari ini 10 Muharram. Hari apa 10 Muharram itu? Hari di mana Allah menyelamatkan saudara kami, Nabi kami Musa alaihissalam, sehingga kami bersyukur dengan cara berpuasa. Kami bersyukur dengan cara berpuasa. Berarti syukurnya itu dalam bentuk ibadah. Bohong orang mengatakan bersyukur tapi tidak memperbaiki sholat. Bohong orang mengatakan alhamdulillah terima kasih rizkimu ya Allah, tapi ternyata rizkinya tidak dipakai ibadah. Syukur itu bentuknya adalah dengan memperbanyak ibadah. Ketika Nabi SAW ditanya, kenapa puasa hari Senin? Syukur lahirnya hari Senin. Subhanallah. Kenapa puasa hari Kamis? Syukur karena hari Kamis diangkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk syukur itulah kepadanya kita langsung memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya lagi Nabi SAW, kenapa engkau segitunya sholat malam sampai bengkak kakinya? Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Berarti senantiasa dikaitkan syukur itu dengan ibadah, dan ibadah ini menjadi magnet rezeki. Belum lagi ketika ibadah ini dalam bentuk ketakwaan kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau mau disebut bertakwa tidak mungkin kalau tidak memperbaiki kualitas ibadah. Maka ibadah lagi yang menjadi magnet rezeki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi dicatat buat jamaah.
Betul. ibadahmu menjadi magnet rezekimu. Betul. Jadi bentuk rasa bersyukur juga ada yang konkret, yaitu dengan ibadah ya. Kita Iya perbaiki dong. sholat kita ya. Subhanallah. Masya Allah. Nikmat yang banyak Ya. yang tidak dipakai ibadah sejatinya adalah azab. Tapi ketika engkau tertimpa musibah, tapi itu mendekatkanmu kepada Allah, sesungguhnya itu adalah rizki. Waduh, Masya Allah. Baik, terima kasih guruku. Ustaz Syam, boleh tepuk tangan dulu, Masya Allah. Tuh, yang ibu ngantuk ya bu ya. Tepuk tangan biar nggak ngantuk, keren. Baik, baik jamaah. Tadi kita udah bahas nih magnet rezeki itu. Yang pertama itu adalah ketenangan. Yang kedua adalah doamu. Yang ketiga adalah lisanmu yang terjaga. Yang keempat adalah rasa menerimamu. Dan tadi Ustaz yang baru menjelaskan ibadahmu, rasa syukurmu. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi. Jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya. Tapi kita saksikan dulu, ini ada tayangan mengenai masa jatah istri 50.000 cukup atau pelit. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh, ini kayaknya curhatan semua ibu-ibu di seluruh dunia ya. Bener gak bu? Jadi kadang kita tuh bukannya boros bu, tapi emang ngepas banget, semuanya udah dipas-pasin. Baik, kita bahas deh, langsung aja kita panggilkan dulu dah Ustazah Lulu. Iya Kak, Ini Masya pas Allah. nih Ustazah Lulu yang Ya. bicara karena dari sudut pandang perempuan nih. Betul, Masya Ustazah Allah. Lulu, Iya, bener Kak. gak sih? Nah ini berikutnya magnet rezeki itu yang kadang kita nggak sadari. Bener gak kalau misalnya seorang istri itu boros, nggak boros, pinter apa ya, memanage uang gitu ya. Nah itu Ya. adalah salah satu magnet rezeki berikutnya. Macan tutul nganyut di kali, Cakep. betul sekali. Waduh, baik silakan Yuk guru. kita simak. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan juga Kak Mikdad, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah selalu, insya Allah manggut-manggut tanda setuju, cemungut dalam menuntut ilmu, makanya dicatat insya Allah. Yang berikutnya merupakan magnet rezeki adalah cara mengelola keuangan. Nih, penting banget ini. Artinya apa? Ibu-ibu kan juga di sini menteri keuangan ya. Para bunda Masya Allah. Tapi punya prinsipnya yang paling penting adalah yakni rezekinya yang halal dan thayyibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi meminta kepada Allah yakni ilmu yang manfaat, rizki yang halal, yang baik dan juga amal soleh yang diterima. Yakni memiliki prinsip yang paling utama adalah rizki yang halal, yang berkah. Jadi doakan suami insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Berikutnya apa? Yakni senantiasa ini mengelola keuangan. Kenapa? Karena mohon maaf lahir batin ada yang memang kebutuhan pemirsa dan juga ada keinginan. Kalau keinginan hatta zurtumul makabir, kita pengen udah punya satu lembah, pengen dua, tiga, kerudung udah ada yang merah, pengen yang kotak-kotak merahnya, pengen yang merahnya bulat-bulat, aduh segala macam. Kalau dituruti terus sampai masuk ke dalam liang kubur. Karenanya kalau bisa di manage, ada yang kebutuhan, ada yang keinginan, dahulukan prioritas kebutuhan. Pendidikan anak, ini untuk beli kebutuhan sehari-hari ini makanannya. Jadi jangan sampai keinginan kita misalnya jalan-jalan didahulukan. Nah ini tidak bisa mengelola keuangan. Kemudian apa? Ketika mohon maaf lahir batin punya hutang, dahulukan bayar hutang. Naudzubillah min dzalik. Kita hanya pengen beli segala sesuatu tapi mohon maaf ketika ada dananya, kemudian ini merupakan keinginan tapi hutangnya lupa dibayar. Abang Teguh Ketiban Palu, sungguh terlalu. Don saga, don tales, nggak gitu juga, keles ya. Jadi hutang kemudian jangan lupa untuk senantiasa dibayar. Kemudian apalagi? Yuk kalau ada kelebihan juga ini mengelola keuangan, jangan lupa untuk sedekah kita. Kenapa? Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan berkurang kalau kita sedekah, bertambah, bertambah, bertambah. Doa kita mudah, hajatnya untuk diijabah, kemudian juga dapat berkah dunia dan akhirat dari sedekah.
Dan insya Allah mudah-mudahan harta yang diberikan suami senantiasa dijaga. Fassalihatu qanitatu hafizatu lil ghaib bima hafizallah. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa menjaga hartanya, ini terutama wanita salihah, yakni menjaga dirinya dan harta suaminya, harta dirinya untuk senantiasa dijaga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi mengelola keuangan ini amat sangat penting. Insya Allah mudah-mudahan punya prinsip fakir qabla an ta'zima, berfikir sebelum bertindak. Ini benar-benar butuh, ini benar-benar penting. Kemudian wah ini sepertinya banyak manfaatnya, maka dahulukan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kebutuhan kita semuanya dan insya Allah dapat mengelola dengan cara yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ubur-ubur di Sungai Liat, insya Allah hati-hati jangan sampai nyebur dalam maksiat. Masya Allah. Masya Allah. Ini banyak banget pembendaharaan itunya, pantunnya. Iya. Hafalnya kayaknya berapa sih lama sih? Baru ibu saya lahir aja, ayam bekor makan kedong-dong, anakku keluar dong. Waduh. Enggak Baik gitu juga. Ustazah, Masya Allah, terima Kasih ya. kasih. Boleh silakan duduk kembali. Baik jamaah, kita akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangan yang tinggi. Saya mau lihat siapa yang mau bertanya. Waduh, Masya Allah banyak sekali. Kita pilih yang mana dulu. Oke, Ibu boleh turun tapi hati-hati Bu, pelan-pelan Bu. Iya, boleh sini Bu, di tengah perkenalan dulu namanya siapa dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ocha dari Majelis Taklim Al-Falah, Pandeglang, Banten. Baik. Izin Masya bertanya pada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Cilu. Ustadz Maulana mana ya? Wah. Silakan Ibu. Apabila seorang istri menjaga aib suami tidak diumbar ke tetangga atau media sosial, apakah itu bikin Allah menjaga ketenangan dan rizki keluarga? Iya, kehormatan dan rizki keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Tepuk Ibu. tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu Ibu, terima kasih bagus sekali pertanyaannya. Ustadz Maulana mohon dijawab Ya, melalui mohon tausiah. izin tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada semua keluarga dimanapun berada. Jangan pernah membuka aib keluarga. Karena ketika orang menjaga aib keluarganya, yakin magnet rezeki. Itu magnet rezeki. Ingat, kita senantiasa minta rezeki tapi bukan minta dunia. Karena dunia itu membawa ke arah negatif. Sombong, angku dan sebagainya. Tapi kalau kita minta rezeki, makanya rata-rata doa kita adalah minta rezeki. Mengarah kepada yang positif. Karena rezeki itu tidak melulu duit. Rezeki itu tidak melulu makanan. Rezeki itu termasuk keharmonisan, keberkahan, ketenangan keluarga. Itu rezeki itu. Buat apa banyak duit tapi selingkuh? Betul tidak? Bagus kalau setia, bahagia dan ada duit kan? Jamaah. Makanya dalam keluarga itu diibaratkan pakaian. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Bagikan pakaian. Bagaimana itu pakaian? Pakaian itu menutupi. Menutupi. Janji Allah, barang siapa yang menjaga kemuliaan keluarganya, aib keluarganya akan dijaga. Diberikan ketenangan, diberikan kemuliaan, diberikan keberkahan. Sementara orang yang membuka aib, itu ada ancamannya. Tergolong dosa besar. Jangan pernah membuka aib. Apalagi itu di sosial media diceritakan, aku hari ini galau. Nggak usah, bahaya. 80% orang yang membaca statusmu nggak peduli. 20%-nya rasain lu. Itu kan begitu. Udahlah. Hidup kita adalah hidup bagaimana menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Ibu punya tugas, jalanilah. Tadi kata Ustazah Lulu, dahulukan yang prioritas daripada yang itu. Keinginan. Itu yang paling penting tuh. Keinginan kita,
Nggak usah ya Allah, hidup ini sudah tenang. Makanya ingat, jadikan pakaian, menjadilah pakaian. Kemudian janji Allah. Kemudian apa lagi? Ancamannya. Ada lagi nih. Mau hidupnya berkah? Mau. Jaga keutuhan rumah tangga. Menjadilah orang yang mulia, orang yang bisa menjaga kebaikan keluarganya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau. Orang yang menjaga kemuliaan keluarganya itulah yang terbaik. Iya. Padahal di rumahnya nggak ada beras. Ngapain? Kita ngeluh sama orang, aku kurang ini, kata temannya. Sama, percuma kan? Kan sama. Lebih bagus, mohon maaf, kita perbanyak kebaikan. Jangan minta uang sama suami, Bu. Mintanya sama Allah di telinganya suami. Ya. Jadi berdoanya dengan suara gede supaya suaminya dengar. Ya Allah, tambahkanlah rezekinya suamiku. Kayaknya beras tinggal 2 hari gitu. Iya, gitu. Karena laki-laki itu pasti sadar. Termasuk nih suami yang istrinya tukang jalan. Ya Allah, betapa sayangnya aku kepada istriku. Semoga dia tidak lelah karena dia jalan-jalan mulu. Kan gitu. Nggak usah kita jelek-jelekkan. Apalagi membuka aib keluarga di depan teman-teman. Orang kan tidak tahu masalahmu. Betul tidak? Mohon maaf, kita baru tahu diri kita baik atau tidak ketika kita udah meninggal. Apa hasil omongan orang? Makanya jangan pernah menceritakan aib orang, karena kita punya aib juga. Sebaik-baik manusia yang sibuk mencari kekurangannya sehingga tidak ada waktu mencari kekurangan orang lain. Sibuk memperbaiki diri sehingga tidak mencari keburukan suami. Makanya wanita yang baik yang bisa menjaga matanya, bisa menjaga hidungnya. Yang dimaksud di sini, jagalah lubangmu. Lubang mata, lubang hidung, jangan cari kekurangan. Lubang mulut, lubang telinga, tidak usah dengarkan omongan orang. Sampai situ aja dibahasnya ya. Jamaah. Ya. Yeay. Jadi kita harus menjaga utamanya kekurangan pasangan. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Pasti ada kekurangan. Tapi bagaimana kita mencari kebaikan pasangan, kelebihan dari pasangan. Begitu pula suami. Kau kemanapun cari wanita, wanita yang terbaik adalah wanita yang ada di rumahmu. Waduh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Ini. Secantik apapun wanita di luar, karena itu bukan istrimu. Betul. Betul tidak? Betul. Sekurang apapun istrimu di rumah, itulah yang halal. Iya, betul. Betul tidak? Betul. Hati-hati nih, laki-laki yang ya udahlah. Baik Ibu, mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Masya Allah. Baik, saya akan kasih kesempatan lagi, satu pertanyaan lagi. Boleh angkat tangannya Ibu, silakan. Yang mau bertanya, ayo boleh. Oke, baik. Tadi sisi sebelah kiri, saya akan kasih kesempatan untuk Ibu yang sebelah kanan. Ibu boleh turun, Ibu hati-hati, pelan-pelan. Iya, Ibu sini. Boleh di tengah-tengah, Ibu perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum, nama saya Ibu Sri. Assalamualaikum, nama saya Ibu Sri Mulyati dari Majelis Talim Azaniyah Cihat Sukabumi. Sukabumi, Ya. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau tanya sama Ustadz Syam. Siap, Ustadz Ibu. Syam, baik. Silakan Ibu. Ketika istri menghormati mertua dan keluarga suami tanpa paksaan, Ya. apakah adab itu yang membuat Allah tambahkan keberkahan dalam rumah? Ketika Ketika Istri menghormati mertua dan menghormati keluarga mertua, suami tanpa ha-ha. paksaan, apakah adab itu yang membuat Allah menambahkan keberkahan dalam rumah? magnet rezeki selanjutnya adalah bagaimana seorang istri beradab. Berada. Oh, gitu Mau dipaksa maksudnya. atau enggak gitu ya, atau cuma dipaksa-paksaan doang nih. Baik Ibu, cukup, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah. Sudah? Oke, Terima baik kasih, Ibu. Ustaz Syam. Ya Ibu, Ya. Ibu rezeki lancar.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu kayak Alhamdulillah. ketakutan gitu, kenapa Bu? Takut apa? Enggak ketakutan. Biasa aja. Oh, biasa aja ya. Baik, Takut Ibu. tegang masuk TV aja ya. Enggak. Nggak biasa ya Bu ya? Iya. Wajar Bu. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu, boleh Sama-sama. silakan duduk kembali. Terima kasih Ustaz Syam, boleh silakan langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz dulu, Mas Mikdad, para alim ulama, para jamaah, ibu yang bertanya tadi, subhanallah. Selanjutnya, ciri yang ke-8 kamu adalah magnet rezeki aku adalah adabmu. Apa Bu? Adab Adabmu. atau akhlak atau budi pekerti. Seorang istri berbudi pekerti kepada mertuanya. Subhanallah. Kenapa? Karena beradab, berakhlak kepada mertua bukan hanya sekedar akhlak, tapi dia juga adalah silaturahim, dan tidak ada yang lebih cepat untuk memperluas pintu rezeki yang mengalahkan kekuatan silaturahim. Kenapa silaturahim? Karena dia ada hubungan kepada manusia dan ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa itu ada hubungannya dengan silaturahim, dan adab kita kepada manusia yang lain itu bisa jadi juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah sehingga dibukakan pintu rizki. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, tidak beradab kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ibu, rizkinya dari Allah. tapi kebanyakan melalui tangan manusia. Coba, anak bayi yang baru lahir rizkinya dari Allah, tapi melalui air susu ibunya. Berarti dia mesti terima kasih kepada ibunya. Seorang pekerja di kantor, memang rizki dari Allah, tapi melalui HRD, melalui yang gaji dia dari perusahaannya. Subhanallah. Maka senantiasalah kita bersyukur atas rizki itu. Rizki memang dari Allah, tapi banyaknya, kebanyakan, hampir semuanya melalui jalur tangan manusia yang lain. Sehingga seorang istri juga rizkinya dari suaminya, rizkinya juga dari mertuanya. Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Jadi magnet rezeki adalah Adabmu nih yang akhlak. ke-8. Tahu nggak pengusaha paling sukses sejagat raya? Dari awal adanya manusia sampai akhir nanti. Ya. Pengusaha paling sukses itu Nabi Muhammad SAW. Oh. Lalu apanya yang paling terkenal Nabi Muhammad? Akhlaknya. Akhlaknya, itulah pentingnya kita berarti memperbaiki akhlak terus. Terima kasih Ustadz Syah, Masya Allah. Baik jamaah, nah buat jamaah yang baru bergabung juga nih, Masya Allah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di pagi hari ini. Boleh siapin juga catatannya. Nah kita bareng-bareng yuk nonton, ini ada tayangan mengenai aku harus jadi madrasah pertama buat anakku. Masya Allah, kita saksikan sama-sama, silakan. Oh, memang seorang ibu tuh ya, aduh, Ya. segalanya deh. Masya Allah, luar Guru biasa. pertama bagi Betul. anaknya, orang yang selalu hadir di setiap perkembangan Masya Allah. anaknya. Nah, tapi Ustazah Lulu nih, mohon maaf nih, banyak Ya. juga kan seorang ibu yang harus bekerja gitu ya demi memenuhi kebutuhan keluarganya Ya, gitu Kak. ya. Nah, jadinya tuh nggak sempat gitu untuk mengurus anak. Nah, itu tuh gimana dalam pandangan Islam? Karena kan katanya seorang ibu gitu tuh harus bisa mendidik anak secara langsung, karena itu insya Allah bisa menjadi magnet rezeki juga, benar gak? Betul. Mohon penjelasannya Guru. Silakan. Terima kasih Kakak Mikdad. Mohon izin Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Jamaah. Yeay! Oh, jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi segalanya, barokah ziyaratul khair, ziyaratul manfaat, tambah baik dan memberikan kemanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Magnet berikutnya yakni bisa mengajar dan mendidik anak serta merawat dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan hari ini adalah hari guru. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan manggut-manggut tanda setuju, cemungut-cemungut dalam menuntut ilmu. Karena para bunda pun juga sosok guru yang luar biasa. Artinya apa? Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah pendidik yang pertama. Masya Allah, mulai dari kandungan, kemudian juga memberikan pendidikan yang terbaik dengan qiraatul Qur'annya, kemudian juga makanan yang halal, yang thayyib, sampai akhirnya anaknya lahir, kemudian sampai dewasa. Ini perjuangan sosok bunda yang luar biasa, dan mudirnya atau pimpinannya adalah sosok ayah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka yuk sama-sama menjadi pribadi yang soleh solehah
ayah, bunda, berikan tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu. Karenanya jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Dan ingat apa kata Rasulullah? Siapa yang harus aku muliakan, perlakukan dengan baik, maka ibumu, baru ayahmu. Artinya Islam menempatkan posisi ibu sangat tinggi. Karena insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yakni dalam doa kita, ya Allah berkahi keturunan yang saleh salehah, qurrata ayun, dan juga senantiasa nanti menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yuk sama-sama senantiasa kita mengajar, mentransfer ilmu, mendidik, yakni adibu auladakum ala thalathin hisalin. Didiklah anakmu 3 perkara kata Rasulullah. Tidak hanya transfer ilmu tapi menjadikan akhlaknya mulia. Yakni pertama adalah mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cinta Rasulullah, cinta keluarganya Rasulullah, dan cinta tilawatil Quran atau cinta bacaan Al-Quran. Insya Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita semuanya kemudahan, kelancaran dalam mendidik anak. Karena para alim ulama pun juga luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, kemudian juga Imam Bukhari. Ini banyak dari sosok bundanya yang hebat. Hebat, Masya Allah. Baik, jadi ciri yang ke-9 kamu adalah magnet rezeki itu adalah bisa mendidik dan merawat anak ya. Karena memang anak itu adalah nanti jangka panjangnya juga kalau kita tidak bisa mendidik, kita yang capek juga ya Ustaz ya. Investasi untuk dunia dan akhirat betul. Membawa ke surga insya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Sama-sama, Lulu. Kakak. Boleh silakan duduk kembali. Baik jamaah, Masya Allah. Ini pembahasan kita ini gak kerasa udah 9 aja. Nah sekarang selanjutnya saya akan kasih kesempatan jamaah untuk curhat nih sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi, Ibu. Angkat tangan semua. Boleh silakan Ibu. Oke. Waduh, banyak juga yang mau curhat. Baik, yang mana ya? Ibu, boleh Ibu. Boleh ke tengah. Perkenalan dulu Ibu, namanya siapa dari mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah dari Majelis Al-Falah dari Pandeglang. Pandeglang, Masya Allah. Baik. Curhat dong Pak Ustadz. Iya, baik. Mungkin Ustadz Maulana sama Ustadz Syam nih. Ustadz Maulana ya. Oh, Ustadz Maulana. Baik. Saya mau bertanya dong Pak Tunggu Ustadz. sebentar, supaya sama tingginya. Ya Allah. Saya seorang istri. Saya seorang duda. Oh iya. Masya Allah. Kenapa jadi adu nasib? Berdosakah seorang istri meninggalkan anak suami mencari nafkah? Gimana pertanyaan selain itu Pak Ustadz? Minta pendapat. Ya. Curhatan ibu bagus. Tapi ketahuilah, suami mencari nafkah untuk siapa? Istri. Pertanyaannya, berdosa nggak suami itu? Jawabannya tidak. Justru kalau dia tinggal di rumah, itu tidak ada tanggung jawabnya. Betul tidak? Ketahuilah, maklumlah atas apa yang dilakukan suami. Karena suami banting tulang sampai kurus kering, tinggal tulang dan kentut. Itu karena apa? Itu karena apa? Karena untuk kebahagiaan keluarga. Karena maaf ya, laki-laki gak usah diajarin. Dia tahu karena dari naluri. Ya itu. Dari nuri-nurinya itu, naluri. Dari nalurinya memang sudah ditakdirkan ada namanya ini, pundaknya lebar. Kenapa? Menopang tanggung jawab. Baik. Sementara wanita lebar bawahnya karena rahim. Oh, Itu. baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Oh, iya. Ibu, jadi pertanyaannya apa Bu? Berdosakah suami? Berdosakah seorang istri meninggalkan
Istri. Iya, Istri. istri yang- Pertanyaannya jadi kalau istri istrinya bekerja ini mencari bekerja nafkah di gimana? Iya, Makanya ibu dari tadi nungguin. Makanya ibu Ustaz. iya aja. Kan ibu soalnya kan. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Betul, Cocoklah. masih berkaitan Satu juga. dari sisi laki-laki, Iya. sekarang dari sisi perempuan. Betul. Biar para suami kerja nggak di rumah Satu aja. Bu, kapan seseorang itu bisa dianggap berdosa? Kalau dia melanggar perintahnya Allah. Perintahnya Allah, istri itu di rumah. Bolehkah istri cari nafkah? Boleh, tapi syaratnya banyak. Satu, harus izin suami. Yang kedua, harus menjaga diri di luar sana, menjaga kehormatannya, kehormatan keluarganya. Lalu dia harus tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri di rumah. Ketika suaminya butuh, dia ada. Ketika dia pulang, dia tidak membawa masalah pekerjaan di luar ke dalam rumah, sehingga dia jadi bos di luar, sampai rumah mau jadi bos juga. Nah, ini jadi masalah ini. Iya. Jadi kalau ibu bilang berdosa kah tidak, kalau cari nafkahnya sendiri tidak dosa. Tapi kalau ada efek setelah cari nafkah, jadi sombong karena merasa uangnya lebih banyak, merasa dia yang menghidupi keluarga, itunya yang berdosa. Cari nafkahnya mah tidak berdosa, tapi efeknya itu yang bisa bikin dosa. Baik Ibu, mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Baik jamaah, alhamdulillah nih jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi tentunya setelah yang satu ini tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kirain tadi suaminya. Tapi